Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal prioritaskan kejar tanda tangan winger Wolves. Arsenal belum akan berhenti datangkan pemain baru. The Athletic melaporkan, Mikel Arteta masih ingin memboyong Pedro Neto dari Wolves. Disebutkan sang pelatih ngebet membawanya karena dianggap sebagai pengganti Nicolas Pepe. Diskusi sudah berlangsung selama lebih dari sebulan. Arsenal menghubungi agen Jorge Mendes, lalu Mendes menyampaikannya ke Wolverhampton. Arsenal bisa saja membeli Pedro Neto dari Wolves jika diizinkan melakukan pembayaran secara cicilan. Jika sang pemain dipatok 50 juta euro, maka Arsenal bisa membayar 15 juta euro di muka dan sisanya akan dibayar selama 2 musim ke depan secara bertahap. Dapat diketahui bahwa sang pemain merupakan penggemar Arsenal sejak kecil. Dalam wawancara dengan Talksport tahun 2020, Pedro Neto mengungkapkan, "Ketika saya masih kecil, tim favorit saya di Inggris adalah Arsenal. Dengan Arsene Wenger, selain memenangkan trofi, saya pikir mereka memainkan sepak bola yang sangat bagus." Ujar Neto dikutip dari Talksport. Kapten Arsenal Martin Odegaard mendesak Arsenal untuk tetap rendah hati. Martin Odegaard telah mendesak rekan satu timnya di Arsenal untuk tetap membumi setelah mereka melanjutkan awal yang sempurna musim ini untuk naik ke puncak Liga Premier. Arsenal mengalahkan Bournemouth 3-0 pada hari Sabtu dan telah memenangkan ketiga pertandingan mereka sejauh ini, mencetak 9 gol dalam prosesnya dan hanya kebobolan 2. Ya, tentu saja, kami harus tetap membumi, kata Odegaard kepada Standard Sport. Kami belum melakukan apapun, kami harus tetap tenang. Kami harus terus bekerja keras dan tetap rendah hati. Kami selalu mencari pertandingan berikutnya dan memainkan setiap pertandingan sebagai final, ujar sang kapten. William Saliba bereaksi terhadap nyanyian baru fans Arsenal. William Saliba terlihat sangat senang setelah dia dihibur oleh penggemar Arsenal selama dan setelah kemenangan 3-0 The Gunners atas Bournemouth pada Sabtu malam. Saliba tampil mengesankan saat tim asuhan Mikel Arteta melonjak naik ke puncak klasemen Liga Premier menyusul kemenangan 3 kali berturut-turut. Bek Prancis itu bahkan berhasil mencetak gol pertamanya untuk The Gunners, tendangan manis dari tepi kotak penalti yang memastikan poin bagi Arsenal. William Saliba terlihat tersenyum di akhir pertandingan setelah disenandungkan lagu oleh para penggemar. Dan Arteta mengungkapkan setelah pertandingan bahwa lagu itu juga dinyanyikan anggota skuad Arsenal lainnya. Anak-anak sudah menyanyikannya di ruang ganti setelah pertandingan hari ini. Itu adalah lagu yang bagus, ujar Arteta dikutip dari Sky Sport. Brooke Norton-Covey bergabung dengan Rotherham dengan status pinjaman. Brooke Norton-Covey telah bergabung dengan tim Championship Rotherham United dengan status pinjaman selama 1 musim. Bek berusia 18 tahun baru-baru ini berkomitmen untuk masa depannya kepada kami menandatangani kontrak jangka panjang dengan klub. Setelah menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Lincoln City, Brooke tampil mengesankan dalam 17 penampilannya untuk tim Ligue 1. Arsenal berharap yang terbaik untuk Brooke untuk masa pinjamannya di Rotherham United dan berharap untuk melihat perkembangannya yang berkelanjutan. Kesepakatan itu tunduk pada penyelesaian proses regulasi. Prioritas transfer Arsenal menurut Winterburn. Legenda Arsenal Nigel Winterburn berpikir bahwa lini tengah harus menjadi prioritas klub di sisa jendela transfer musim panas, bukan posisi depan. The Gunners memprioritaskan kepindahan pemain sayap Wolves Pedro Neto sebelum transfer gelandang Leicester Youri Tielemans, tetapi Winterburn percaya itu harus sebaliknya. Arsenal mungkin mencari pemain tengah lainnya, katanya kepada Paddy Power.
Saya tidak bisa melihat mengapa kami akan mencari di mana saja di posisi melebar. Kita punya banyak pilihan di sana. Kami juga memiliki Fabio Vieira dan dia belum bermain tetapi dia bisa bermain di 5 posisi itu dan dia bisa bermain di lubang. Dengan dorongan, pemain lini tengah akan menjadi area yang akan mereka lihat. Tetapi secara keseluruhan, saya senang dengan apa yang telah dilakukan klub. Balogun mengikuti jalan Saliba. William Saliba menghabiskan 3 musim berturut-turut dengan status pinjaman dari Arsenal di Prancis, bermain untuk Saint-Étienne, Nice, dan Marseille. Dia sekarang menuai keuntungan setelah membuat awal yang gemilang di Liga Premier di Arsenal, di mana dia mencetak gol brilian dalam kemenangan 3-0 mereka atas Bournemouth pada akhir pekan. The Gunners berharap Folarin Balogun dapat mengambil jalan yang sama setelah dipinjamkan ke Stade Reims. Striker berusia 21 tahun itu tampaknya melakukan hal itu. Dia mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan Ligue 1. Dengan gol yang ketiga, memberi Reims 1 poin dalam hasil imbang 1-1 dengan Strasbourg pada hari Minggu. El Equipe melaporkan Balogun membuat awal yang gemuruh di Prancis dan menyarankan Arsenal tidak akan bisa mengabaikan penampilannya terlalu lama. Arsenal tak khawatir dengan rumor financial fair play. The Times melaporkan bahwa Arsenal saat ini masuk dalam salah satu dari 20 klub yang tengah dipantau oleh UEFA perihal pelanggaran financial fair play. Namun, Arsenal percaya jika mereka masih mematuhi peraturan FFP dari UEFA. Jurnalis Charles Watts mengatakan bahwa hal ini tak perlu dibesar-besarkan karena Arsenal sama sekali tidak khawatir dan tidak ada kontak dari pihak UEFA karena mereka tidak pernah menghubungi Arsenal untuk masalah ini. Hari ini saya lihat banyak orang membicarakannya. Saya tidak berpikir itu sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Arsenal tidak khawatir tentang hal itu. Mereka sama sekali tidak dihubungi oleh UEFA tentang FFP atau tentang pengeluaran mereka, ujar Charles Watts di channel pribadinya. Arsenal benar-benar bersikeras bahwa klub dijalankan sesuai dengan peraturan, sehingga mereka tidak khawatir. Arsenal akan sejalan dengan aturan Premier League dan aturan UEFA, tambahnya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!